Di video kali ini kita akan membahas materi dinamika rotasi fisika kelas 11 tentang gerak menggelinding. Nah, sebelumnya kita akan review dulu konsep dari gerak translasi murni sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas 10. Nah, misalnya gerak translasi murni ini bekerja pada sebuah roda ya. Pada gerak translasi semua titik itu akan bergerak dengan kecepatan yang sama, di mana roda misalnya diseret kemudian ia berpindah posisi. Maka di titik C atau di pusat masanya, ini kan roda punya kecepatan VPM. Di titik P juga kecepatannya sama, VPM. Dan di titik Q pun kecepatannya akan sama, yaitu VPM. Ya. Nah, roda ini hanya berpindah tempat aja, jadi nggak berputar dia. Untuk benda yang bergerak translasi murni seperti ini, energi kinetiknya kita rumuskan dengan persamaan EK sama dengan setengah M kali VPM kuadrat. Nah, rumus ini telah kita kenal di bab usaha energi yang telah kita pelajari di kelas 10. Nah, selain gerak translasi murni, ada juga yang dinamakan dengan gerak rotasi murni, ya. Nah, gerak rotasi murni ini juga bisa kita amati pada sebuah roda yang hanya berputar saja tapi diam di tempat dan tidak berpindah posisi. Nah, pada gerak rotasi, titik pusat atau center mass-nya, ini pusat massa, itu diam di tempat, sedangkan titik P dan titik Q ini bergerak dengan kecepatan tangensial atau linear yang sama, tapi arahnya berlawanan. Kalian perhatikan di titik P ini arahnya ke kiri, dan di titik Q ini arahnya ke kanan. Dia berlawanan arah. Jadi cuma muter aja si rodanya ini. Nah, secara matematis untuk energi kinetik rotasi benda ini kita rumuskan dengan persamaan EK sama dengan setengah kali I pusat massa kali omega kuadrat. Nah, selanjutnya baru kita akan bahas konsep dari gerak menggelinding. Nah, apa itu gerak menggelinding? Gerak menggelinding itu merupakan gabungan dari gerak translasi atau pusat massa dan gerak rotasi. Nah, sebagai ilustrasi di sini, perhatikan gambar berikut ini. Ketika sebuah roda ini menggelinding tanpa selip, di titik C kan punya kecepatan V pusat massa. Dengan mengambil titik P atau titik kontaknya sebagai poros, di titik ini berarti kecepatannya 0. Maka sebagai akibat di titik Q ini kecepatannya akan jadi 2 kali kecepatan pusat massa di C, gitu. Pada gerak menggelinding ini akan berlaku persamaan kinematika berikut ini, yaitu S atau jarak sama dengan posisi sudut dikali jari-jarinya. Kecepatan linear ini sama dengan kecepatan putar atau omega dikali dengan jari-jarinya. Dan percepatan linearnya itu akan sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jari di roda berikut ini. Nah, kemudian kita juga akan membahas konsep dari energi kinetik pada gerak menggelinding. Energi kinetik benda yang menggelinding itu merupakan jumlah energi kinetik rotasi terhadap pusat massa dan energi kinetik translasi pusat massanya. Nah, jadi secara matematis kita bisa tuliskan energi kinetik totalnya itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasinya kita ganti sama setengah M VPM kuadrat, berarti yang di C-nya ya. Ditambah setengah kali momen inersia pusat massa kali kuadrat dari kecepatan sudutnya. Jadi EK sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Seperti itu. Kita akan membahas konsep dari gerak menggelinding di bidang miring. Nah, besar kecepatan dan percepatan gerak menggelinding di bidang miring itu sama-sama dipengaruhi oleh konstanta inersia benda. Jadi tergantung sama bentuk bendanya seperti apa. Nah, misalnya kita punya sebuah benda yang bergerak menggelinding seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa ketika bola ini turun ke dasar, di sini akan bekerja gaya berat dan gaya gesek. Kemudian ada juga gaya normal yang arahnya tegak lurus. Dan di sini gaya normalnya itu kita dapat dari penguraian gaya berat ya, yaitu mg cos theta. Untuk gaya geseknya ini adalah gaya gesek gelinding. Kemudian dengan menerapkan persamaan dinamika pada hukum Newton, kita bisa menurunkan persamaan percepatan benda pada dasar bidang miring. Jadi nanti ini kita turunkan dan kita akan peroleh nilai A-nya itu sama dengan sigma F per M kali K plus 1 ya. Nah, di sini F-nya itu bisa kita ganti dengan mg sin theta. Nah, M sama M-nya nanti kecoret. Jadi kita peroleh rumus cepat dari nilai percepatan benda yang menggelinding di bidang miring itu adalah A sama dengan G sin theta per K plus 1. K ini adalah konstanta inersia. Misalnya bola pejal punya momen inersia 2 per 5 mr kuadrat. Berarti kita ambil K-nya tuh 2 per 5 gitu. Nah, kemudian untuk kecepatan benda pada dasar bidang miring ini diturunkan dari persamaan kinematika. Dari persamaan GLBB di sini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S.
V0-nya mula-mula benda yang menggelinding dilepaskan dari keadaan diam. Untuk A-nya bisa kita ganti sama G sin theta per K plus 1. Nah, untuk S-nya bisa kita ganti dengan H per sin theta. Nanti sin theta sama sin theta-nya kita coret, dan kita akan peroleh V sama dengan akar dari 2GH per 1 plus K. Oke, supaya lebih jelas, langsung saja mari sama-sama kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal. Sebuah silinder berongga dan bola pejal menggelinding secara bersamaan pada bidang datar dengan kecepatan yang sama. Nah, kedua benda memiliki massa yang sama dengan perbandingan jari-jari silinder terhadap bola itu adalah 3:2. Berapakah perbandingan energi total pada kedua benda tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Yang pertama, momen inersia dari silinder yang berongga kita tuliskan dengan IS. Ini sama dengan M kali R kuadrat. Jari-jarinya jari-jari dari silinder berongga tentunya. Kemudian, untuk momen inersia bola pejal itu adalah 2/5 MR kuadrat. Dan jari-jarinya adalah jari-jari milik si bola pejal. Nah, udah gitu kan, menggelindingnya secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Artinya kecepatan translasi dari silinder berongga atau cincin ya, ini sama dengan kecepatan translasi dari bola yang sama dengan V. Untuk massanya juga karena sama, jadi massa silinder berongga sama dengan massa bola pejal, ini massanya M. Jari-jari silinder banding jari-jari bola pejal ini adalah 3:2. Karena yang ditanyanya adalah perbandingan energi total, ya langsung aja kita bisa pakai rumus yang ini. Energi totalnya berarti energi kinetik silinder dibanding dengan energi kinetik dari bola pejal. Energi kinetik silindernya berarti setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. I-nya punya silinder, yang bawah setengah mv kuadrat tambah setengah kali I omega kuadrat. I-nya punya bola pejal. Nah, I-nya tinggal kita ganti aja. Yang I silinder sama mr kuadrat, kemudian omeganya sama V per R. Terus kita kuadratkan. Kalau yang bawah, di sini I-nya kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat, dan omeganya kita ganti dengan V per RB kuadrat. Nanti ini kan bisa kecoret ya, jari-jarinya. Dan kalau kita sederhanakan, nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Setengah mv kuadratnya kita keluarkan, jadi ini menghasilkan dalam kurung 1 plus 1, yang bawahnya setengah mv kuadrat, dan ini kita keluarkan, menghasilkan 1 plus 2/5. Kita coret aja, nanti kita peroleh hasilnya sama dengan 2 per 1 plus 2/5. Berapa tuh? Kalau kita hitung kan hasilnya berarti energi kinetik silinder berongga dibandingkan dengan energi kinetik bola pejal itu adalah 7/10. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh soal gerak menggelinding dinamika rotasi fisika kelas 11 kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.